Suara Tebian Channel, saat ini saya berjumpa dengan seorang jurnalis senior, Bang Josmar Naibaho. Dia kepala perwakilan Koran Sinar Indonesia Baru di Jakarta. Nanti akan kami berbincang tentang pengalaman dia sebagai jurnalis dalam memimpin koran yang lumayan eksis di negeri ini sampai saat ini. Koran ini masih terbit. Apa rahasianya dan bagaimana suka duka memimpin koran daerah yang menasional begitu. Bang Josmar, bagaimana kabar Bang? Sehat bos. Masih tetap muda Bang ya? Biasanya itu tetap muda saya. Ya. Beberapa tahun lalu masih jumpa Bang, tetap tidak berubah. Ya. Apa rahasianya Bang? Nggak ada, dinikmati aja bos. Ya kan? Ini Bang Josmar ini kan dikenal kalam, tapi banyak teman-teman jurnalis Batak, khususnya orang Batak, tahu ini sosok jurnalis yang banyak dekat dengan tokoh-tokoh Batak. Tidak rahasia lagi. Apa dibalik kemampuan abang ini? Karena banyak juga jurnalis kenal seseorang tapi nggak secara personal bisa dekat. Kemudian hanya sebatas dia narasumber kita wawancara, tapi tidak bisa lagi lebih dalam bersahabat gitu. Apa rahasianya? Saya kira hanya ada dua kata. Satu, profesionalisme tentu. Yang kedua adalah soal kejujuran gitu. Jadi kita menjalankan profesi kita dengan baik dan benar, dan membuat sedapat mungkin memelihara komunikasi itu dengan baik, dan terutama itu soal kepercayaan. Artinya bagaimana kita juga terkadang kan informasi yang kita dapat itu kan tidak semua kita bisa buka publik. Ada hal yang memang harus kita jaga, ada memang harus kita lindungin juga, ada memang kadang-kala kita harus memperingatkan narasumber juga bahwa terutama pejabat-pejabat atau pengusaha ini ya, ini nggak boleh, ya itu. Jadi semacam partner juga lah. Karena jurnalis ini tukang bocor ya. Tukang bocor gitu loh. Jadi nah itu dia. Jadi jangan mencari kesalahan orang gitu loh. Jadi itu yang penting. Yang rahasia ya kita jaga juga gitu. Jadi kan biasanya kan begitu. Kata orang itu wartawan itu sulit tuh dipercaya kan gitu kan. Karena apa? Kebanyakan kita ini kan mencari kesalahan orang, ya kan? Padahal sebetulnya yang perlu itu adalah bagaimana informasi yang kita dapat itu kita olah, kita beritakan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua, gitu. Bukan datang kita ini kan bukan untuk menghakimi, gitu. Itu saya kira. Tapi abang merasakan nggak? Sebagai seorang yang dipercayakan memimpin satu koran nasional, SIP ini di Jakarta punya daya tawar lah atau pengaruh gitu ya? Pengaruh untuk mendekati mereka. Saya kira iya. Saya bangga. Pertama tentu saya bangga bisa bergabung dengan SIP. Saya sudah bergabung di harian ini semenjak tahun 1999. Kita tahu bahwa koran ini sudah berdiri sejak tahun 70, dirintis oleh Pak GM gitu loh. Jadi saya kira karena nama besar itu juga lah yang bisa membantu kita. Karena begini, sebaik-baiknya orang, wartawan, ya kan, kalau dia tidak bekerja di perusahaan yang besar, maka dia pun nggak begitu berpengaruh. Tetapi kita biasa-biasa saja pun ketika kita bekerja di media yang punya nama besar, saya kira juga pasti akan menggeret, pasti akan mempengaruhi terhadap keberadaan kita juga. Saya merasakan betul itu. Andaikan saya mungkin bekerja di media lain, mungkin juga akses saya akan terbatas juga gitu. Tapi dengan nama besar SIP, masyarakat cukup welcome, tokoh-tokoh masyarakat cukup terbuka, mereka juga cukup respect gitu. Bang, lalu memimpin SIP ini apa suka duka? Karena dia kan dulu sangat besar ya. Nah, memang secara umum kan
media khususnya koran kan oplahnya menurun. Sebutlah Kompas. Kompas kan turun drastis. Sehingga terdampak semua. Tapi kalau eksis juga kan itu sesuatu yang mengganggu. SIP tetap bertahan, pasti ditopang juga daerah-daerah seperti yang di Minabang, Jabodetabek. Apa suka dukanya memimpin koran yang besar? Saya kira begitu. Untuk zaman sampai sebelum reformasi, saya kira bisnis koran ini masih menjanjikan, masih menguntungkan. Nah belakangan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tren daripada media cetak itu mengalami penurunan yang luar biasa. Tentunya kan harus punya trik juga, apalagi semacam kita koran daerah kan gitu kan. Selain tentunya dari sisi pemberitaan, tentunya kan usaha kan juga harus jalan. Artinya bagaimana koran ini supaya tak eksis. Nah, kita tahu bahwa hidupnya koran itu kan hanya ada dua, iklan dan oplah, kan gitu. Nah, untuk belanja iklan sekarang ini kan sudah juga perusahaan-perusahaan kan sudah juga turun drastis juga kan. Diambil alih media sosial, terus YouTube, TV, YouTube segala macam. Nah, bagaimana caranya kalau kayak kita sekarang untuk bertahan hidup itu, puji Tuhan sampai sekarang SIP masih eksis. Nah, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan oplah, kan gitu ya. Artinya meminimais retur kan gitu ya. Nah, saya kira itu di samping memang iklan-iklan lah, kita kerja keras lah gitu loh. Tetapi bahwa di sisi penjualan juga sekarang mesti digenjot habis, dalam artian gini loh, harus oplah hari ini harus habis hari ini gitu loh. Jadi tidak ada yang retur gitu. Retur diminimalisasi gitu. Mungkin ini Bang, pengalaman militasi atau orang masih suka dengan SIP misalnya, masih ada nggak generasi mungkin orang tua yang masih terus kalau SIP belum sampai ke rumahnya masih komplain dia? Oh iya, jadi karena itulah uniknya SIP ini. SIP ini kan bentuknya dari dulu begitu-begitu aja kan, artinya dari sisi layout begitu, dia nggak mau ngikutin model-model sekarang kan gitu ya. Media yang lain kan Nah, itu tujuannya apa? Untuk tetap memelihara hubungan emosional itu. Jadi harus diakuin bahwa hubungan emosional khususnya generasi Batak yang lahir di bawah 90-an, hubungan emosionalnya dengan SIP itu luar biasa. Saya mengalami itu di Jakarta ini. Bagaimana saya misalnya ketemu dengan orang, nih bahu yang di SIP itu ya, kan gitu. Jadi kita cukup bangga di situ. Itulah salah satu kebanggaan kita saat ini. Hubungan emosional pembaca dengan koran SIP itu terbangun sampai sekarang. Gitu. Untuk memilih ini Bang, memilih segmen berita, karena kan Abang dan tim di Jakarta kan juga mendapat berita-berita nasional. Bagaimana PKA agar cepat misalnya menangkap bahwa berita ini harus cepat dikirim ke SIP gitu, atau berita nasional ini tidak terlalu berdampak untuk pemberitaan SIP begitu. Apa rahasia PKA di sini? Jadi kalau kita untuk pemberitaan nasional yang sifatnya nasional, kita sudah yakinlah kita pasti kalah dengan media-media lain di ibu kota ini. Katakanlah sumber informasi nasional itu kan pasti datang dari kantor kepresidenan, lembaga-lembaga lain yang vital lah kan gitu ya. Nah, menyiasatinya seperti apa? Kita sekarang ini bagaimana supaya hubungan emosional tetap terjaga. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mendapatkan berita-berita dari Jakarta ini yang berbau Sumatera Utara dan berbau Batak gitu. Karena memang pembaca kita umumnya itu kan, gitu loh. Jadi misalnya berita HKBP, ya kan. Nah, ini kita konsen di sini, berita adat, berita kegiatan-kegiatan orang Batak, atau berita tentang sosok pejabat atau tokoh orang Batak gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, kalau di berita nasional saya kira sepanjang
tidak berkaitan langsung dengan Sumatera Utara, biasanya kita sudah banyak sumber berita kan, ada Detik, ada Antara segala macam. Tapi kalau yang berhubungan dengan Sumatera Utara itu biasanya kita dalami gitu. Bang, ada nggak terus berkala dilakukan koran SIP, misalnya mengkapitalisasi naskah-naskah yang puluhan tahun? Saya bayangkan begini Bang, saya coba sebut satu koran Kompas misalnya. Kompas itu kan berkala mereka mereproduksi terus naskah-naskahnya, misalnya tulisan-tulisan Tahun rubrik Bentara misalnya, mereka buat satu buku. Apakah SIP melakukan itu? Karena seingat saya dulu, SIP misalnya mempunyai rubrikasi tentang penulis Batak atau sejarah Batak, itu dijadikan buku ini. Apakah terus mereproduksi, mengkapitalisasi naskah ini agar wujud lain ini kan jadi buku. Buku koran kan harian, tapi ini kan sifatnya agak lebih abadi nih buku. Gitu. Iya, saya kira itu menjadi bahan masukan yang berharga buat kita. Sampai sekarang memang kepikiran juga untuk mengkapitalisasi tulisan-tulisan yang dulu kan gitu ya. Tapi sampai sekarang kita masih mencoba untuk menjejak itu. Mudah-mudahan ke depan saya kira akan bisa terwujud. Oke Bang, mungkin satu pertanyaan saya, kita kan terhanyut juga perubahan teknologi informasi ini. Saya belajar dengan anak saya masih SMP, ternyata kecanggihan dia beradaptasi dengan teknologi informasi ini dibanding saya jauh. Saya hubungkan dengan pertanyaan saya, Pak. Media yang besar, ya bagaimana beradaptasi dengan bagaimanapun kita tidak bisa agar kita juga termasuk media-media besar seperti SIP ini juga menangkap keuntungan dari bermain YouTube sekarang misalnya. Apa ya ke depan yang dipikirkan oleh SIP gitu? Saya kira di dalam era teknologi sekarang, media itu sebetulnya kan harus konvergensi ya. Harus ada TV-nya, harus ada korannya, harus ada websitenya, harus ada YouTube-nya. Kalau ada survive, ya kan? Kita lihat Kompas, semua lini dia punya. Nah, khusus untuk SIP saya kira memang para petinggi-petinggi di atas sudah juga memikirkan itu. Tetapi sampai sekarang masih tetap dalam kajian menurut saya SIP. Satu saat mau cita-cita kita semua itu. Kita mau SIP ini tetap eksis, kita mau SIP ini tetap berkembang, online-nya sudah berkembang gitu. Mungkin ini juga Bang, tantangan kita sebagai jurnalis. Abang puluhan tahun menjadi jurnalis di media cetak, koran. Lawan kita sekarang kan wartawan keluarga ini. Ya. Dia tidak pernah misalnya berpengalaman di media yang secara struktur ada pimpinan redaksi, ada redaktur, ada editor. Ini tiba-tiba dia bisa mengkapitalisasi sendiri produk jurnalisnya. Bisa menjadi viral, tetapi kan bisa menjadi hoax. Gitu. Hoax, ya. Apa namanya, himbauan Abang sebagai jurnalis senior agar kita tetap di jalur bahwa bukan viral itu yang utama. Jadi menurut saya gini loh, sebagai wartawan ya, filter terakhir itu ada di diri kita gitu loh. Filter terakhir itu ada di diri kita. Nah, sebelum kita buat berita tentunya kan itu makanya harus check and recheck kan gitu ya. Jangan misalnya seperti, maaf nih, banyak sekarang kawan-kawan apalagi di daerah itu hanya bermodal kata diduga saja sudah bisa menghancurkan hidup orang gitu kan. Nah, saya kira itu yang penting kita kita sadari betul. Sebagai wartawan tentunya kan filter terakhir itu di diri kita, ya kan. Nah, bagaimana kita membuat sebuah berita itu betul-betul valid gitu loh, betul-betul tidak tidak ada lagi kata misalnya diduga gitu kan. Nah, hal seperti ini kita harus harus betul-betul menggunakan nurani kita gitu. Jangan karena misalnya kita membuat berita itu hanya untuk
katakanlah menjatuhkan orang atau menghukum orang gitu. Itu ya menurutku sih. Bang, tugas kita kan jurnalis itu mengedukasi, memberi informasi, dan kalau bisa ya mengotokritik atau mengkritik gitu. Ya. Tapi sisi lain misalnya, kalau tadi kan himbauan kita agar kita juga memberitakan hal yang baik, menyemangati orang. Apakah kita juga butuh jurnalis yang membawa kabar-kabar menginspirasi begitu? Ya. Orang-orang yang saya kira pendekatan Bang Josmar dengan Sep mendekati tokoh-tokoh itu karena mencari sisi positifnya kan, tidak mencari, misalnya mencari kekurangan seseorang begitu. Kembali saya bilang sih, kita memang harus bicara soal fakta gitu kan, harus menulis fakta gitu loh. Nah, soal misalnya otokritik terhadap kita ini, kalau saya melihat sih di Jakarta sudah relatif lebih bagus ya, lebih bagus dibanding misalnya katakanlah kita ke daerah di Sumatera Utara misalnya. Bagaimana misalnya seorang jurnalis itu bukan datang dari bawah gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk udah punya kartu pers, sehingga kerjanya pun tidak betul-betul menggambarkan profesionalisme sebagai pers. Pengalaman kawan saya itu ada wartawan di Jakarta, wartawan koran besar di Jakarta dulu. Terus tiba-tiba dia melamar pacarnya di Tarutung, ya kan? Mertuanya tahu bahwa kawan ini wartawan, dibilangin sama burunya, kau jangan mau sama wartawan kerjanya meras kan gitu kan. Nah itu, stigma itu sekarang yang banyak beredar di kalangan terutama pejabat-pejabat daerah lah ya, mereka ketakutan gitu kan. Padahal sebetulnya kan ketika kita menjalankan prinsip jurnalisme itu dengan baik dan benar, stigma itu nggak perlu ada gitu. Mungkin stigma itu juga, ini orang Batak lebih sering Bang. Kita di stigma begitu, karena tiba-tiba jadi jurnalis, tidak ada jejaknya, kemudian jadi ya semacam ya tanda petik melakukan melakukan sesuatu yang tidak terpuji kan begitu. Ini Bang, jadi saya minta komentar Bang Josmar. Kita kan sekarang punya forum jurnalis Batak. Nanti tanggal 9 Desember di Somomar Pikir akan kita deklarasikan ini di masa pandemi ini berdiri dan sudah keluar izinnya dari Kementerian Hukum di Februari tahun ini. Kita tidak punya target atau semacam penyelamat, berharap ini menjadi wadah untuk membereskan itu stigma tadi. Jadi berharap teman-teman ini jadi wadah atau tempat, bahasa itunya, saya ingat bahasa Bang Hinca kemarin, ini jadi pertumpuan jurnalis Batak. Apa pesan Bang Josmar sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam bekerja profesional di jurnalis? Saya kira wadah forum jurnalis Batak ini saya kira bagus lah. Saya pun ikut di situ, saya mendukung juga lah. Nah, pesan saja sih, jangan terlalu banyak yang diurusin. Jadi biarkan saja dia tumbuh menjadi pertokoan, tempat diskusi, tempat debat, tempat sharing, tempat saling menguatkan, tempat saling saling memberikan pelajaran gitu, pengalaman, berbagi pengalaman gitu loh. Jadi ke depan itu betul-betul dia menjadi sesuatu yang berguna gitu kan, sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kita mau sharing apa, bisalah diskusi di situ gitu. Tapi kalau misalnya mengurusin banyak hal misalnya forum ini menjadi alat untuk mensejahterakan anggota, saya kira nggak pas gitu loh. Bolehlah menjadi, katakanlah nanti misalnya ada beberapa kita bikin usaha tertentu itu boleh, tetapi kan tetapi kan kalau misalnya forum ini khusus mengurusin banyak hal, misalnya istrinya pun melahirkan jadi urusan forum ini, kan nggak pas. Nah, bagaimana membuat forum ini menjadi sebuah tempat diskusi, kalau istilah Bang Hinca pertokoan, saya kira itu yang paling bagus.
Bang Josmar, terima kasih nih sudah memberi waktu untuk kami berbincang-bincang, menggali pengalaman abang. Ya banyak hal yang kita temukan. Jadi rahasianya itu mendekati narasumber dan membangun jadi pertemanannya. Iya, kejujuran itu tadi. Itu Nah, kejujuran. iya. Nah, bagaimana sebetulnya membangun hubungan personal yang bagus gitu loh. Jadi kan orang kan kalau kita datang, saya wartawan, dia pejabat, sudah pasti hubungannya itu antara itu aja, wartawan dan pejabat. Tetapi ketika kita bisa membangun hubungan, misalnya katakanlah, saya dulu waktu lama saya di Kementerian Dalam Negeri, ada kita lihat misalnya katakanlah ada semacam kesalahan yang bisa ditolerir kan ada. Nah di situ tugas kita sebetulnya Pak jangan begini gitu loh. Jadi banyak yang kita kasih masukan. Suatu ketika saya ada undangan dari seorang bupati, ya kan, dari seorang bupati. Dia mau meresmikan kantor perwakilan di sekitaran Tebet. Saya bilang, loh, dulu wakil wali kota Siantar kena masuk penjara hanya karena dia buka kantor perwakilan di Jakarta. Nah itu kan bertentangan dengan instruksi Mendagri, kan gitu. Jadi nggak boleh itu. Nah akhirnya orang itu terima kasih sama saya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi lain nggak usah datang ke sini ya. Saya nggak datang ke situ. Tetapi lain kali nggak boleh. Cukup setahun ini aja kontraknya. Habis itu jangan lagi. Nah kita kan butuh mengingatkan seperti ini karena apa ya? Belum tentu juga dia tahu, belum tentu juga dia sengaja gitu. Dia lakukan itu karena ketidaktahuannya kan bisa. Nah di situ kita harus hadir lah. Harus hadir gitu loh. Jadi bukan, oh ini berita bagus ini. Ada peluang untuk menjeratnya gitu. Iya. Jadi, nah itu. Jadi pernah saya lakukan terhadap seorang bupati itu. Dan kepada bupati-bupati lain juga dulu kan ketika zaman itu kan kalau ada bupati ke Jakarta selalu itulah enaknya di SIP kan selalu hubungin SIP kan gitu. Sama kayak misalnya cerita liputan juga ini dulu. Waktu itu si Gubernur Samsul Arifin, iya kan, dia jadi pembicara di depan ekspatriat, duta-duta besar, ya kan, ada penerjemah, ada ini. Jadi kan kadang nggak matching ini antara apa yang dia bilang dengan yang diterjemahkan, sehingga jadi bahan tertawaan. Tetapi kan nggak perlu kita beritakan itu gitu loh. Itu sih yang saya pegang selama ini. Paling kita ingatkan, waduh Pak Gubernur dan Karel harus matching dong antara penerjemah dengan ini kan. Nah hal seperti itu gitu loh. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Josmar. Oke. Para Tapian Channel, terima kasih sudah mendengar kami. Begitulah bincang-bincang saya dengan Josmar Naibaho, Kepala Perwakilan SIP di Jakarta. Dia punya keahlian, kemampuan mendekati tokoh-tokoh, saya tidak sebut tokoh-tokoh orang Batak, orang kaya, pejabat orang Batak, kanyalah Bang Josmar Naibaho. Terima kasih Bang. Yuk.